Idul Fitri itu hari yang dinanti semua orang ya. Menurut saya makna Idul Fitri adalah kemenangan sih. Semua umat muslim yang setelah melakukan puasa tuh kayak terlahir kembali lah gitu. Minta maaf ke istri sih lebih. Soalnya sekarang kan istri di rumah ngurusin anak 2. Hal-hal kecil menurut gue yang bikin mereka kecewa itu adalah ketika gue ngebantah sih. Waktu Covid bahkan sampai Lebaran di kosan selama sebulan. Idul Fitri itu hari yang dinanti semua orang ya, dimana kita bisa kumpul keluarga, dimana kita bisa dapat semangat lagi, kayak baterai itu kita akan di recharge lagi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Idul Fitri keluarga sih, keluarga. Iya, karena gue nggak tahu yang lain gimana, cuma kalau buat keluarga gue sendiri, setiap kita Idul Fitri itu kita sholat, habis sholat kita pulang, cepet-cepet pulang, habis itu langsung sungkeman. Nah, dari gue kecil, ketika sungkeman, gue ngelihat pertama kan pasti emak ke bokap gue. Baru ngelihat emak bokap gue sungkeman udah nangis. Tapi abis gitu udah beres, kayak lega aja gitu. Jadi menurut gue Idul Fitri itu keluarga lah. Menurut saya makna Idul Fitri adalah kemenangan sih. Setelah berjuang puasa, ya bulan kemenangan lah. Idul Fitri adalah setiap umat Islam itu kayak hari kemenangan lah. Udah selama 30 hari berpuasa untuk menekan hawa nafsu, makan semuanya lah. Dan ketika Idul Fitri itu kayak semua umat muslim yang setelah melakukan puasa tuh kayak terlahir kembali lah gitu. Menurut saya Idul Fitri itu bulan yang penuh berkah buat semua umat muslim. Dari setahun kita cuman memperingati cuman 1 kali. Terus untuk memperingati itu kita dituntut buat berbuat baik, terus harus sabar. Makna Idul Fitri buat saya ini sih lebih ke intimate, kumpul semua keluarga dari daerah-daerah sampai bisa bersilaturahmi lah. Makna Idul Fitri itu adalah secara keagamaan berarti kemenangan. Makna Idul Fitri bagi saya kembali suci ya. Kalau menurut arti sebenarnya kan kembali suci, tapi kalau menurut saya tuh kayak berkumpul sih. Kalau saya kadang kita kayak yang kan sebenarnya Idul Fitri di Indonesia itu identik dengan mudik ya. Mudik itu kan kita kumpul bareng sama keluarga ya. Yang dimana entah keluarga dari kota ke kampung, dari kampung ke kota berkumpul. Intinya sih kumpul sih kalau saya. Hal yang saya kangenin waktu makan sayur rebung masakan ibu saya. Itu momen paling gak bisa dilupakan di Idul Fitri. Ya, yang kedua, karena kami keluarga besar ya, jadi setiap tahun itu kami pindah-pindah gitu kumpul keluarganya.
tahun ini kebetulan saya kumpul dengan keluarga yang paling jauh di Probolinggo. Semoga bisa mengobati rasa kangen, rasa rindu, dan seperti saya bilang tadi bisa menguatkan kami semua untuk kedepannya lebih baik. Idul Fitri itu dikangenin kumpul keluarga sih. Paling terutama kumpul sama keluarga ayah ibu. Cuma sekarang mungkin bapak saya udah nggak ada, jadi itu yang paling kangen, pengen diulang gitu ya. Ketika keluarga masih komplit gitu aja sih. Tradisi di saya yang selalu ada pasti semua keluarga kalau habis lebaran ke makam semua sih. Itu tradisi yang pasti ada. Setelah sholat id, pastinya sholat id dong. Sholat id, kumpul keluarga ke makam. Itu tradisi di kampung saya itu. Di hari Idul Fitrinya itu paling dikangenin itu adalah yang pertama udah pasti kumpul bareng keluarga besar. Biasanya hasil Idul Fitri yang ada di Lombok itu banyak ragamnya. Salah satu yang paling istimewa itu adalah bebalung. Bebalung itu adalah sejenis kayak sup dari sapi. Waktu Covid bahkan sampai lebaran di kosan selama sebulan. Kayak tiap tahun kan sering kumpul keluarga, pasti bakal ada kumpul keluarga besar kan. Nah itu jadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu lah buat semua umat muslim gitu, termasuk saya gitu. Karena ya kan dari yang keluarga jauh, yang dekat semuanya kumpul gitu, saling ketemu, silaturahmi lah istilahnya gitu. Momen ketika semua keluarga yang jauh itu pada mudik ke rumah, terus kumpul bareng, cerita-cerita, gitu sih. Momen yang gue rinduin saat Idul Fitri, kumpul keluarga. Karena udah lama, semenjak kakek sama nenek gue udah meninggal, kita nggak pernah ngumpul lagi gitu. Bener-bener satu waktu ya. Setelah mereka meninggal tuh kadang keluarga kita kemana gitu, ngedatengin ini. Tapi kalau dulu selagi ada tuh bener-bener ngumpul di satu rumah, di rumah nenek ini, di rumah nenek sama kakek ngumpul satu rumah, terus semua datang tuh di hari yang sama, di hari H gitu. Itu sih yang gue rinduin. Sama makanan pasti. Kalau makanan emak gue, pertama gue gak makan rendang. Adanya gepuk. Ya gepuk tuh mirip rendang, tapi bukan rendang, bumbunya bukan rendang. Gepuk, abis itu asa cabe, kalau lu tahu, ada cabe hijau gitu. Itu enak. Terus paling the best adalah sambal goreng kentang pakai pete sama ati. Itu udah pasti ada. Yang pasti sih makanannya ketupat, sama ya itu intimate dari semua keluarga bisa kumpul gitu. Yang pasti ada biasanya kan mama tuh bikin lontong. Nah kalau biasanya saya sama istri lebih ke ini apa namanya kayak bakso, bikin kayak siomay, cuanki gitu. Soalnya kan pasti kalau lagi Idul Fitri itu kayak enak gitu makanan kayak lontong kari gitu-gitu, lontong ketupat gitu-gitu. Kalau waktu kecil mungkin ngasih dapat amplop. dapat amplop dari tetangga, dari keluarga, dari om tante. Itu pas kecil. Kalau sekarang mungkin apa ya? Ya ngasih mungkin. Ngasih sama yaitu balik lagi ngumpulnya itu sih yang dikangenin kalau pas Idul Fitri. Nyokap gue itu selalu bikin gulai Jawa. Ini sebenarnya gulai apa ya? Kalau gue ngomongnya gulai Jawa itu karena gue pertama kali makan ini dibikinin mbah gue di Jawa. Jadi gue sebutinnya gulai Jawa. Dan keluarga gue pun nyebutnya gulai Jawa. Jadi ayamnya itu dipotong-potong, dicincang atau disuir, di bumbu kuning, dipisah. Kuah gulainya tuh dipisah sama si ayamnya, jadi nggak dijadiin satu. Kalau gulai-gulai yang kita tahu kan, ayamnya tuh masih bentuk potongan dada, paha gitu. Disatuin sama kuahnya. Kalau ini nggak, dia dipisah sama ayamnya sama kuahnya, disiram. Wah itu enak banget. Gue paling menunggu itu sih. Aduh maaf ya Allah, semoga tidak batal.
Minta maaf yang pertama pasti ke orang tua. Yang kedua kayaknya sama anak saya sih. Udah lama banget nih ninggalin dia, nggak bisa nemenin dia berangkat sekolah. Ya semoga bisa nyuri waktu buat nganterin dia, even nggak ke sekolah, tapi berangkat ngaji kali ya, atau berangkat main. Kayaknya maaf kedua saya tahun ini buat anak saya. Yang pasti minta maaf ke orang tua lah, itu udah pasti. Ya selama 24 tahun aku mau minta maaf kalau masih belum bisa jadi seorang anak yang diharapkan mereka gitu. Mau minta maaf ke yang pertama ke kedua orang tua saya, terus ke semua keluarga besar saya, ke teman-teman saya, ke semua Purple Gang yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Aduh, yang begini-begini nih. Yang pasti sih minta maaf sama orang tua sih. Orang tua, kakak, ponakan. Itu sih, orang tua tuh karena sampai sekarang tuh kayak belum bisa bikin mereka yang ngelihat, wah ini anak gua nih gitu. Yang pasti ke orang tua, terutama ke almarhumah ibu saya yang sudah wafat di tahun 2016, yang makamnya tentunya ada di sini. Itu yang paling utama. Terus yang kedua ke ayah saya. Minta maaf pastinya pertama tuh ke ibu ya. Orang tua sih intinya sih, semua orang tua saya, orang tua istri saya, semua saya orang tua lah, terutama ibu sih, karena mungkin ya itu bapak saya udah nggak ada ya, jadi ngobatin rasa kangen saya atau itu sama bapak saya ke makam gitu. Jadi Minta maaf ke istri sih lebih. Soalnya sekarang kan istri di rumah ngurusin anak 2. Nah, nggak bisa bantu istri ngurusin anak 2 itu. Soalnya kan jauh gitu. Istri di Bandung, saya kerja di Karawaci. Pertama pasti orang tua, terus kedua abang gua. Ya. Ketiga Rindi mungkin ya yang terdekat sama gue. Rindi. Abis itu baru teman-teman terdekat gue. Tapi yang utama pasti orang tua lah. Hal-hal kecil menurut gue yang bikin mereka kecewa itu adalah ketika gue ngebantah sih. Karena kayak misalnya disuruh apa, tapi kita males, terus kita ngebantah, kita nggak mau gitu. Akhirnya mereka yang pergi gitu. Padahal itu hal-hal kecil kan, tapi mungkin ya menurut mereka itu sebuah kekecewaan gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. minal aizin Wal faidin. Mohon maaf Lahir dan batin. Semoga puasa kita semua lancar dan dimudahkan semuanya setelah bertemu dengan keluarga ke depannya. Terima kasih, maaf lahir batin. See you next.